Perencanaan instalasi pengolahan air limbah di industri penyamakan kulit, Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, dengan anggota kelompok sebagai berikut. Industri penyamakan kulit adalah industri yang mengolah berbagai macam kulit mentah menjadi kulit setengah jadi, menjadi kulit jadi. Industri penyamakan kulit dapat dimasukkan dalam industri kimia karena 90% dari proses penyamakan menyangkut dan atau mempergunakan bahan-bahan kimia, sehingga usaha ini akan menghasilkan limbah cair yang mengandung berbagai polutan organik dari bahan baku dan polutan kimia dari bahan pembantu proses. Di samping itu juga dihasilkan limbah padat dari hasil pembersihan daging, bulu, dan gumpalan lemak. Limbah padat juga banyak mengandung kapur, garam, dan bahan kimia pembantu dalam proses penyamakan. Berikut adalah tahapan proses dari usaha penyamakan kulit. Tabel sebelah kiri menandakan input atau bahan baku yang akan digunakan untuk proses. Lalu tabel yang tengah adalah unit proses atau langkah-langkah pemrosesan kulit. Lalu yang tabel sebelah kanan adalah output atau limbah yang dihasilkan dari sisa-sisa proses pengolahan. Industri penyamakan kulit merupakan salah satu industri yang menghasilkan limbah cair dalam kuantitas yang besar. Sebelum adanya IPAL, kualitas limbah cair industri penyamakan kulit masih terdapat beberapa yang melebihi baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang baku mutu air limbah. Berikut merupakan kualitas air limbah industri penyamakan kulit. Untuk parameter POD didapatkan hasil 1929 mg per liter, yang mana baku mutu POD 5 seharusnya 50 mg per liter. Dan untuk parameter COD didapatkan hasil 6.306,67 mg per liter, yang mana baku mutu COD seharusnya 110 mg per liter. Untuk parameter TSS didapatkan hasil 3.707,33 mg per liter. Dan untuk parameter TSS baku mutunya yaitu 60 mg per liter. Untuk parameter krom total didapatkan hasil 0,807 mg per liter, yang mana baku mutu parameter krom total seharusnya 0,60 mg per liter. Dan untuk parameter minyak dan lemak didapatkan hasil 1,9 mg per liter. Dan untuk baku mutu minyak dan lemak seharusnya sebesar 5 mg per liter, yang mana parameter minyak dan lemak ini masih memenuhi baku mutu. Dan untuk parameter NH3N didapatkan hasil 13,593 mg per liter, yang mana baku mutu amonia total seharusnya 0,5 mg per liter. Dan untuk parameter sulfida didapatkan hasil 0,027 mg per liter, yang mana baku mutu sulfida itu seharusnya 0,8 mg per liter, dan parameter sulfida ini masih memenuhi baku mutu. Dan untuk pH-nya didapatkan hasil 13,567. Dan untuk baku mutu pH-nya sendiri kisaran 6-9. Kemudian untuk perencanaan IPAL industri penyamakan kulit, kami merencanakan 3 alternatif. Untuk alternatif pertama merupakan alternatif dasar. Pada alternatif pertama terdapat beberapa unit, antara lain pertama, bar screen, yang berfungsi untuk menyaring sampah-sampah yang terbawa oleh air limbah. Yang kedua, bak ekualisasi, yang berfungsi untuk menghomogenkan konsentrasi limbah dari beberapa sumber air limbah. Yang ketiga, unit sedimentasi, yang berfungsi sebagai unit pengolahan pendahuluan untuk menyisihkan sebagian parameter POD, COD, dan TSS sebelum masuk ke unit pengolahan selanjutnya. Yang keempat, bak netralisasi, yang merupakan bak di mana air limbah dinetralkan pH-nya sesuai dengan nilai yang ditentukan. Yang kelima, bak elektrokoagulasi, yang berfungsi sebagai pre-treatment untuk menyisihkan sebagian parameter POD, COD, TSS, dan krom pada air limbah industri penyamakan kulit. Yang keenam, bak koagulasi flokulasi, yang merupakan
unit primary treatment, untuk menyisihkan parameter BOD, COD, TSS yang masih tinggi dari unit pengolahan sebelumnya. Dan yang terakhir, kolom adsorpsi, yang berfungsi sebagai unit pengolahan tersier untuk menyisihkan parameter amonia sebelum dibuang ke badan air. Kelebihan alternatif pertama yaitu efluent yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu. Selanjutnya, efisiensi pengolahan yang tinggi. Yang ketiga, tidak menggunakan pengolahan biologis. Yang keempat, tidak membutuhkan waktu proses shading yang lama. Namun, kekurangan pada alternatif 1 yaitu membutuhkan biaya yang banyak karena unit pengolahan yang digunakan itu cukup banyak dan membutuhkan lahan yang sangat luas. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai alternatif 2 yang kelompok kami miliki. Pada alternatif 2 memiliki 6 unit pengolahan, yaitu yang pertama adalah ekualisasi. Nah, kemudian ada screen. Selanjutnya itu adalah unit elektrokoagulasi, di mana pada unit ini digunakan untuk menurunkan kadar krom total dan menurunkan kadar pH. Kemudian selanjutnya itu memasuki unit sedimentasi, di mana pada unit ini digunakan untuk meremoval BOD, COD, dan TSS. Nah, selanjutnya yaitu memasuki unit activated sludge, di mana pada unit ini digunakan untuk meremoval BOD, COD, TSS, dan juga amonia total atau NH3N. Kemudian masuk ke unit terakhir yaitu adalah clarifier. Pada unit ini terdapat dua parameter yang melebihi baku mutu, yaitu adalah COD, di mana kadarnya yaitu 378,4 mg per liter, sedangkan baku mutunya yaitu adalah 110 mg per liter. Kemudian ada amonia total yaitu NH3N, di mana kadarnya yaitu 3,483 mg per liter, sedangkan baku mutunya yaitu 0,5 mg per liter. Dikarenakan terdapat parameter yang melebihi baku mutu, kami tidak menggunakan alternatif ini, dan alternatif ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama adalah biaya operasional yang murah, sedangkan kekurangannya yaitu adalah memiliki beberapa parameter belum memenuhi baku mutu dan membutuhkan waktu proses seeding yang lebih lama. Kemudian terdapat alternatif 3. Nah, pada alternatif 3 ini juga memiliki 6 unit pengolahan. Yang pertama yaitu adalah screen. Yang kedua itu adalah ekualisasi, kemudian masuk ke unit presipitasi kimia, di mana pada unit ini digunakan untuk meremoval BOD, COD, TSS, dan menurunkan kadar krom dan menurunkan kadar pH. Kemudian selanjutnya masuk ke unit sedimentasi, di mana pada unit ini digunakan untuk menurunkan kadar BOD, COD, dan TSS. Nah, selanjutnya memasuki unit activated sludge, di mana pada unit ini digunakan untuk menurunkan kadar BOD, COD, TSS, dan juga amonia total atau NH3N. Nah, unit yang terakhir yaitu adalah clarifier. Pada alternatif ini ada satu parameter yang melebihi baku mutu, yaitu adalah amonia total NH3N, di mana kadar pada alternatif ini yaitu 3,483 mg per liter, sedangkan baku mutunya adalah 0,5 mg per liter. Jadi dikarenakan ada parameter yang melebihi baku mutu, kami tidak menggunakan alternatif ini. Nah, selanjutnya alternatif ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu yang kelebihannya yaitu biaya operasionalnya lebih murah, sedangkan kekurangannya itu adalah yang pertama, beberapa parameter belum memenuhi baku mutu dan
membutuhkan waktu processing yang lebih lama dari alternatif 1. Dalam perencanaan ini digunakan alternatif pengolahan 1 dengan pertimbangan kandungan air limbah yang memiliki kadar air anorganik tinggi, sehingga digunakanlah unit pengolahan yang sebagian besar terdiri atas unit pengolahan kimiawi. Melalui proses diagram berikut dapat kita lihat skema pengolahan air limbah dalam sistem IPAL. Dimulai dari proses screening untuk memisahkan material padat yang terbawa aliran air limbah, bak ekualisasi untuk homogenisasi debit, prasedimentasi sebagai unit pra-pengolahan untuk menyisihkan sebagian kandungan BOD, COD, dan TSS, bak netralisasi untuk menurunkan pH serta menurunkan tingkat solubility logam berat, unit elektrokoagulasi untuk menyisihkan parameter air limbah terutama logam berat dan COD, unit koagulasi flokkulasi dengan koagulan PAC sebagai unit pengolahan primer untuk menyisihkan sebagian besar parameter limbah cair, dan yang terakhir adsorpsi karbon aktif untuk menyisihkan parameter amonia. Air limbah yang telah diolah dalam sistem IPAL selanjutnya siap dibuang menuju ke badan air. Air sludge atau lumpur yang dihasilkan dari proses pra-pengolahan dan pengendapan flok dialirkan menuju bak pengering lumpur untuk dilakukan pengeringan. Berikut adalah gambar rencana tata letak IPAL Industri Penyamakan Kulit di Kabupaten Magetan. Setelah dilakukan perhitungan dimensi dari masing-masing unit IPAL didapatkan panjang, lebar, tinggi, serta diameter dari 8 unit seperti yang tertera di tabel. Kemudian setelah menghitung dimensi, kita menggambar DED dari masing-masing unit IPAL. Nah, yang pertama ini ada bar screen, kemudian ada bak ekualisasi tampak atas dan tampak samping, dan bak prasedimentasi. Lalu di sini ada 6 DED dari unit koagulasi dan flokkulasi serta sedimentasi. Ada beberapa section, ada tampak samping dan tampak atas. Kemudian ada masing-masing unit yaitu koagulasi, flokkulasi, dan sedimentasi. Nah, kemudian ada tangki netralisasi dan ada unit elektrokoagulasi dengan potongan BB, potongan AA, dan tambah atas. Lalu ada kolom absorpsi. Dan yang terakhir yaitu sludge drying bed dengan tampak atas dan potongan AA dan potongan BB. Sebelum menganalisa struktur, terlebih dahulu dilakukan pembebanan pada unit IPAL. Pada kali ini, kelompok kami menggunakan unit bak ekualisasi untuk melakukan pembebanan dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. Adapun dimensi bak ekualisasi sebagai berikut, dengan panjang 4,5 meter, lebar 4,5 meter, dan tinggi 2 meter. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk mengetahui pembebanan yang diterima oleh bak ekualisasi dengan menggunakan program SAP 2000. Yang pertama yaitu memilih satuan KN/MC. Selanjutnya yaitu memilih grid only pada menu New Model. Setelah memilih menu grid only, kemudian akan muncul kotak seperti berikut. Di sini kita akan memasukkan garis grid pada sumbu X maupun sumbu Y dan sumbu Z sesuai dengan ukuran unit yang sudah ditentukan. Setelah itu memasukkan material pada menu define, kemudian di material. Material tersebut diatur sesuai dengan kriteria material yang digunakan, yaitu dengan menggunakan beton K225 dan BJTP 24. Setelah itu masukkan jenis material yang akan digunakan beserta nilai-nilainya. Selanjutnya yaitu melakukan draw poly area dengan memblok dinding-dinding dari bak ekualisasi tersebut. Untuk mengetahui arah tekanan dari bangunan tersebut, kita mengaktifkan local access pada menu display option.
Selanjutnya yaitu memilih Apply Keep Assign in Same Local Orientation pada menu Assign Area, lalu pada Reverse Lokal 3. Selanjutnya yaitu memasukkan jenis pattern, yaitu limbah dan tanah, dengan menggunakan menu Define, Material, Add New Material. Setelah kita memasukkan pattern tersebut, selanjutnya yaitu membuat load pattern pada menu Define, Load Pattern, Add New Load Pattern, dan yang dimasukkan yaitu date, tanah, limbah, dan gempa. Selanjutnya yaitu memasukkan nilai join pattern dengan cara yang pertama kali yaitu mengeblok semua unit yang kita buat. Selanjutnya yaitu kita mengisikan nilai C dan D yang telah dilakukan perhitungan sebelumnya. Setelah selesai dimasukkan, kemudian diklik apply lalu OK. Untuk assign join pattern data dilakukan dengan perhitungan pattern value dengan rumus AX plus BY plus CZ plus D. Selanjutnya yaitu memasukkan data sesuai dengan nama load pattern dengan pressure by join pattern, lalu klik assign area surface pressure load. Di situ kita memasukkan data tekanan dari beban limbah yang telah dilakukan perhitungan sebelumnya ditambah dengan beban tanah. Setelah itu, kita melakukan pengukuran untuk daya tahan terhadap gempa pada bangunan unit yang kita buat. Untuk pertama kalinya, kita melakukan pencarian hasil respons spektrum dari website www.puskim.pu.go.id untuk wilayah daerah Magetan. Setelah kita menemukan data tersebut, nilai SS dan S1 dan jenis batuannya dimasukkan ke dalam respons spektrum IBC 2009 pada menu Define, Function, lalu respons spektrum. Setelah data tersebut dimasukkan, akan terlihat pada tekanan pada unit tersebut. Selanjutnya yaitu kita melakukan auto mesh dengan cara klik assign, kemudian area, dan pilih automatic area mesh. Setelah muncul kotak dialog seperti pada gambar, maka dicentang auto mesh area into this number. Kemudian diisikan angka 10, lalu klik apply dan OK. Setelah itu kita membuat load cache name pada define load cache data. Kita membuat 3 data untuk dilakukan running dan untuk kita ketahui kekuatan dari pembebanan tersebut. Untuk combo 1 yang dimasukkan yaitu data dari limbah, tanah, dan beban mati. Setelah menambah data load cache pada combo 1 yaitu dilakukan penambahan join spring dengan cara memilih semua bidang dan pilih assign area spring dengan nilai spring sebesar 30.600. Selanjutnya yaitu membuat combo 2 dengan langkah yang sama seperti tadi, dan combo 3 dengan menambahkan dari gempa. Setelah itu kita lakukan run analisis pada masing-masing combo tersebut, combo 1, combo 2, combo 3, dan kita dapatkan hasil sebagai berikut ini.